cara Soeharto menggulung Jenderal Pembangkang. Di ujung senjanya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution masih mendapat perlakuan tak menyenangkan meski di tengah suasana duka cita kala melayat mantan koleganya Jenderal T.B. Simatupang yang wafat pada tanggal 1 Januari tahun 1990. Nasution dengan kasar didorong keluar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Waktu itu, Presiden Soeharto memang akan tiba juga untuk melayat. Perlakuan tak pantas tersebut tak akan terjadi andai nama Nasution tak tercatat dalam petisi 50 kelompok oposisi yang mengoreksi pemerintah Orde Baru. Nasution tak sendirian. Sejumlah jenderal purnawirawan yang tergabung di dalamnya mendapat perlakuan yang kurang lebih serupa. Mereka diantaranya Letjen TNI A.Y. Moko Ginta, Letjen TNI M. Yasin, Jenderal Pol. Hoegeng Iman Santoso, Laksda TNI Muhammad Nazir, dan Ali Sadikin. Soeharto murka. Dalam autobiografinya, dia menyatakan ketidaksukaannya terhadap kelompok petisi 50. Cara-caranya tidak saya sukai, lebih-lebih kalau melihat bahwa mereka adalah juga yang menyebut dirinya pejuang, tutur Soeharto dalam autobiografi Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Semula bagi penanda tangan petisi 50 dipersiapkan hukuman, dibuang ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Opsi ini dimentahkan oleh Panglima ABRI, Jenderal TNI M. Jusuf. Jusuf enggan apabila para jenderal pembangkang itu ditangkap atau dipenjarakan karena terlibat petisi 50. Alasannya, bahwa sebagian dari mereka adalah mantan ABRI yang pernah berjuang untuk negara. Kemudian dipilih opsi kedua, mengucilkan mereka ke dalam daftar hitam dari semua kegiatan kemasyarakatan. Mulai dari imbauan kepada media cetak untuk tak mengutip ucapan mereka di media massa, mencoret nama mereka dari daftar undangan resmi pemerintah, termasuk menghadiri hari kelahiran ABRI setiap tanggal 5 Oktober. Bahkan larangan itu meluas pada tindakan untuk tak mengundang mereka di acara-acara bersifat pribadi. Mereka juga dimasukkan dalam daftar cegah cekal, yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi untuk bepergian ke luar negeri. Dan, yang lebih keras lagi, usaha bisnis mereka dikucilkan dalam artian mereka tidak bisa ikut tender pemerintah atau tidak boleh ikut proyek-proyek yang diselenggarakan dengan dana pemerintah. Tulis Atmaji Sumarkijo dalam Jenderal M. Jusuf, Panglima para prajurit. Dari sekian jenderal Orde Baru terkemuka, Sumitro adalah percobaan pembangkangan pertama. Pada dekade 1970, Sumitro menyandang jabatan prestisius, Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Tak salah menyebut Sumitro sebagai orang kuat nomor 2 setelah Soeharto. Sumitro memandang dirinya sebagai pemimpin kelompok tentara profesional lapangan yang pada awal Orde Baru dibedakan dan membedakan diri dari tentara istana dalam bentuk Opsus yang secara langsung meladeni kepentingan politik Soeharto. Ujar pakar politik militer Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto. Menjadi orang kuat dalam pusaran kekuasaan tak berarti Sumitro diam menyaksikan penyimpangan. Rivalitas sengit berjalin antara dirinya dengan asisten pribadi, Aspri, Soeharto. Para Aspri yang dipimpin oleh Brigjen TNI Ali Murtopo kerap kali mempengaruhi Soeharto dalam mengambil keputusan politik maupun ekonomi. Menurut Jusuf Wanandi, cendekiawan pendiri lembaga CSIS yang bersekubu dengan Ali Murtopo, Sumitro merasa Soeharto dan para tentara istana ini sangat menikmati kekuasaannya. Sumitro meyakini mereka melakukan korupsi dan merasa terpanggil melakukan perbaikan, dan siapa tahu juga mendapat bagian. Ya, Sumitro menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghasut para mahasiswa agar mau protes. Ia menghantam para asisten presiden yang membantu Soeharto dengan mencari-cari alasan untuk menyingkirkan mereka, kata Jusuf Wanandi dalam menyibak tabir Orde Baru, memoar politik Indonesia. Konflik antara dua kelompok tentara ini makin lama makin tajam. Menurut Salim Said, Soeharto sengaja membiarkan mereka bertarung saling menghancurkan. Puncak perang jenderal ini meledak dalam bentuk malapetaka tanggal 15 Januari tahun 1974, Malari. Sumitro kalah telak dan dipersalahkan atas kerusuhan yang terjadi. Karir militernya tamat seketika lantaran memilih pensiun dini. Tersingkir dari kepemimpinan ABRI berikut para jenderal pendukungnya. Sementara Ali Murtopo dan kelompoknya dihabisi secara perlahan.
Sejak itu, Soeharto tidak pernah lagi memberikan peluang yang besar untuk bergerak kepada para menteri, jenderal, dan penasihatnya, ujar Jusuf Wanandi. Pembungkaman tak hanya ditujukan kepada para penentang. Soeharto tak segan pula menendang mereka yang pernah menjadi loyalis namun bersuara kritis. Biasanya mereka akan terkena kebijakan politik pembuangan ala Orde Baru, dikirim ke luar negeri sebagai duta besar. Hartono Rekso Darsono, Kemal Idris, dan Sarwo Edi pernah mengalami pahitnya didubeskan oleh rezim yang ikut mereka bangun. 3 mantan jenderal ini didepak karena Kadung dianggap sebagai ancaman yang dapat merongrong kewibawaan Soeharto. Nasib nahas tak dapat ditolak, Soeharto memilih menutup jalan ketiganya agar tak mencuat di tengah publik. Kemal Idris didubeskan lantaran loyalitasnya mulai diragukan. Darsono bahkan sempat dipenjarakan karena bersuara vokal menentang sikap pemerintahan otoriter Soeharto. Sementara, citra gemilang dan popularitas Sarwo Edi sebagai penumpas PKI kian merisaukan Soeharto. Peran ketiga serangkai ini pun seolah lenyap dari gelanggang kekuasaan Orde Baru. Menurut Salim Said, pengalaman menyingkirkan dengan gampang orang-orang yang pernah berjasa kepadanya itu kemudian menjadi ciri menyolok kepribadian Soeharto. Bagi Soeharto, tak ada teman baru, teman lama, teman dekat, atau teman jauh. Semuanya sama saja, sebagai alat yang ada masa pakainya. Dalam hal ini, Soeharto mungkin bisa diumpamakan sebagai seorang pemeras kelapa yang andal. Dia pandai memilih dan memanfaatkan kelapa yang bersantan banyak. Setelah santan terperas, ampasnya segera saja dicampakkan, tulis Salim.